hati kami, sehingga kami boleh berbuah dalam melakukan firman Tuhan ini ya Tuhan. Dan biarlah kami dengan hati yang rendah boleh datang menghampiri firman-Mu, menerima firman-Mu, merenungkan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami selepas mendengar firman-Mu, kami diubah, kami didorong untuk hidup di dalamnya ya Tuhan. Sehingga pemberitaan firman, perenungan firman hari ini tidak berlalu begitu saja atau berhenti sampai di sini, tapi masing-masing kami ya Tuhan boleh hidup di dalamnya, boleh didorong olehnya dan digembalakan olehnya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami, tolong kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai ayat yang kedua sampai yang 31. Baik, jika sudah ketemu kita akan membacakan firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Allah yang memberikanlah negeri, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diandalkan. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Sama-sama. Dan ketika mereka sedang berdoa, yang tempat mereka berkumpul itu pada mereka semua mendengar Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dan kata-kata. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom. Saya percaya kabar kita semua baik, ditolong Tuhan sampai dengan saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema memberitakan Injil dengan berani. Ya, ini tema yang diberikan kepada saya ya, memberitakan Injil dengan berani. Nah, Bapak Ibu, Kisah Para Rasul yang kita renungkan, yang kita baca hari ini adalah satu kitab yang mengisahkan ya kehidupan para rasul, tetapi juga mengisahkan kehidupan jemaat mula-mula. Nah, teks yang kita renungkan pada saat ini adalah satu kolaborasi antara kolaborasi rohani antara para rasul dan juga dengan jemaat mula-mula yang akhirnya menghasilkan suatu gerakan penginjilan yang luar biasa pada saat itu. Ya, maka pada pagi hari ini kita akan merenungkan ada 4 tipe manusia di sekitar penginjilan atau di sekitar kabar Injil. Yang pertama adalah di situ kita bisa melihat ada tipe orang yang anti Injil. Ya. Orang yang anti Injil ini seperti apa? Yang kedua ada yang pro Injil, ya, pemberita yang berani dan aktif. Tapi juga ada pendengar Injil yang bertobat. Lalu ada orang yang berpartisipasi menjadi pendoa tapi sekaligus menjadi penginjil. Nah, kita akan renungkan satu persatu bagian ini next.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada yang pertama. Ya, tipe yang pertama di situ adalah orang yang anti Injil atau kelompok yang anti Injil. Siapakah itu? Kalau kita baca teks tadi itu sangat berkaitan dengan pasal 3 semuanya, kemudian pasal 4 semuanya. Jadi teks yang kita baca itu adalah rentetan peristiwa atas peristiwa-peristiwa yang terjadi semua di perikop sebelumnya dan juga pasal yang ketiga. Nah, siapakah mereka yang anti Injil di sini? Mereka adalah imam-imam, mereka adalah kepala pengawal bait Allah, mereka tua-tua, bahkan ahli-ahli Taurat Yahudi. Nah, itulah yang dicatat di sini sebagai kelompok yang anti Injil. Teks ini Bapak Ibu bicara tentang Petrus, lanjutan ya peristiwa dari bagaimana sebelumnya Yohanes dan Petrus itu ditangkap, ya, dijebloskan ke dalam tahanan oleh orang-orang ini. Kemudian orang-orang yang juga mempersoalkan secara hukum, ya, mempersoalkan secara hukum pelayanan dan juga penginjilan dari Yohanes dan Petrus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pertanyaannya, siapakah orang-orang ini? Siapakah kepala-kepala ini? Siapakah tua-tua ini? Siapakah para ahli-ahli Taurat ini? Nah, ternyata Bapak Ibu, mereka ini adalah orang-orang yang sama, yang menolak Tuhan Yesus, yang menjolimi Tuhan Yesus, dan yang menangkap Tuhan Yesus, bahkan yang menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka adalah orang yang sama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, kali ini kita mau belajar kalau yang melakukan kejahatan kepada Yohanes dan Petrus ternyata mereka adalah pelaku-pelaku kejahatan yang sama terhadap pelayanan Tuhan Yesus sebelumnya, ya. Maka pertanyaan susulan adalah, kenapa mereka sekarang menangkap Petrus? Kenapa mereka memenjarakan Petrus dan juga Yohanes? Kenapa mereka membawa kasus pelayanan Yohanes dan Petrus itu ke jalur hukum di sidang Yerusalem? Nah, Alkitab mencatat bahwa mereka itu sangat marah. Ya, mereka ini sangat marah kepada pelayanan yang diberikan oleh Yohanes, kepada pelayanan atau penginjilan yang diberikan oleh Petrus. Nah, saya melihat bahwa tabiat-tabiat mereka ini masih sama, ya, masih sama. Sama seperti kejahatan yang mereka buat kepada Tuhan Yesus ternyata berlanjut kepada generasi berikutnya, kepada masa berikutnya, yakni kepada para muridnya yang meneruskan amanat Tuhan Yesus. Ternyata kemarahan dari kaum rohaniwan ini belum beres, masih berlanjut, belum surut, gitu ya. Setelah mereka menyalibkan Tuhan Yesus, setelah mereka menyaksikan sosok yang mereka salibkan itu bangkit dari kubur, bahkan itu pun tidak sanggup untuk membuat mereka sadar akan kemarahan mereka. Kemarahan itu masih mereka kembangkan, kemarahan itu masih mereka pelihara sedemikian rupa. Katakanlah mereka bisa marah sama Yesus, mereka bisa tidak setuju, tapi ketika mereka menyaksikan mukjizat kebangkitan dari sosok yang mereka salibkan itu bangkit dari kubur, harusnya kan itu menjadi satu peristiwa yang membuat mereka mengevaluasi diri mereka, sehingga kemarahan itu bisa dibereskan, kemarahan itu bisa dilepaskan. Tetapi ternyata kemarahan itu yang menyala-nyala kepada Yesus masih dalam kemarahan yang sama, masih dalam persentase yang sama, dalam kualitas yang sama, dan mereka pakai kemarahan yang sama untuk menolak, untuk memberangus, untuk menghanguskan, membinasakan pelayanan Petrus dan Yohanes yang intinya adalah pelayanan mereka pengabaran Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya mau sampaikan di sini adalah ini adalah gambaran kemarahan yang tidak pernah dibereskan. Karena mereka tidak menerima Injil itu dengan rendah hati. Ini adalah gambaran kemarahan yang tidak dibereskan dalam diri seseorang. Maka mari kita belajar dari kegagalan para tua-tua ini, kegagalan para kepala pengawal bait suci ini, kegagalan dari para imam-imam ini, kegagalan dari orang-orang Farisi ini. Kita nggak boleh ulangi. Kemarahan itu jangan kita pelihara.
Kemarahan itu jangan, kebencian itu jangan kita kembangkan. Seringkali kan kita mengikuti pola yang sama seperti mereka ini. Kemarahan kepada nenek moyangnya ikut imbas keturunannya, anaknya lah ikut, bahkan orang-orang terkait dengannya juga ikut dimusuhi. Bahkan bukan hanya keluarga, tapi siapa yang dekat dengan dia juga ikut imbasnya, kena getahnya. Siapa yang berteman dengan dia, siapa yang dekat dengan dia, ikut juga kena imbas dari kemarahan seseorang. Nah, inilah yang terjadi kepada kelompok ini. Kemarahan kepada Yesus dan pengajarannya, ternyata juga Petrus dan Yohanes kena imbas dari kemarahan yang belum diselesaikan. Siapa Petrus, siapa Yohanes? Mereka orang-orang yang dekat dengan Yesus. Mereka adalah murid Yesus yang kepada mereka diberikan satu amanah untuk mengembangkan dan meneruskan kabar baik itu bagi dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarahan yang seperti itu seharusnya kita juga belajar untuk tidak ada di dalamnya. Yang kedua, kita belajar dari poin ini bahwa dalam pelayanan pekabaran Injil pasti ada tipe-tipe ini. Ada tipe atau kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang antipati dengan pelayanan kita, yang tidak senang dengan pelayanan kita, bahkan yang menolak penginjilan kita, yang menutup diri dengan penginjilan kita, meresponnya bahkan dengan cenderung menyerang, menyudutkan, bahkan berusaha menghabisinya, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran yang dalam teks ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa belajar bahwa kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang sudah menolak Tuhan Yesus, menolak kabar Injilnya, bahkan berusaha memperangusnya, tetapi pada masa para murid pun hati yang sama masih membara untuk tidak pernah setuju dengan Injil. Mereka anti Injil, mereka anti kabar baik, mereka anti nama Yesus, mereka anti pengajaran yang memakai nama Yesus. Nah, hal-hal ini akan ada dalam pelayanan kita. Maka ketika dalam pengalaman kita, ya ada yang mendengar, tetapi ada juga orang yang sama seperti mereka, begitu menolak, bahkan berusaha untuk memberangus atau menghanguskan, membinasakan pengabaran Injil. Tipe yang kedua adalah pemberita yang berani dan aktif. Siapa itu? Itu adalah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat 20 mengatakan, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Nah, ini adalah jawaban atau respon dari Petrus dan Yohanes kepada orang-orang tadi, ya, yang coba membuka mereka dengan ancaman supaya jangan lagi menceritakan Injil, jangan lagi membawa nama-nama Yesus, jangan lagi mengajar dalam nama Yesus, jangan berkhotbah, jangan memperdengarkan, jangan menyampaikan apapun kepada siapapun, kepada kalangan manapun yang berkaitan dengan Injil. Kelompok yang pertama tadi mencoba mengancam Yohanes dan Petrus supaya mereka jangan lagi berani bersaksi, jangan lagi berani melayani. Tetapi dari sini kita belajar tentang keberanian dan keaktifan Yohanes dan Petrus. Nah, peristiwa teks yang kita baca tadi, Bapak Ibu, saya katakan sangat terhubung dengan peristiwa di mana ada si lumpuh yang disembuhkan dalam perikop dan ayat pasal sebelumnya. Ya, ada orang lumpuh laki-laki berusia 40 tahun. Dia sudah lumpuh sejak lahir, kata Alkitab. Dan si lumpuh ini sudah sering kali dan sudah lama berada di gerbang pintu bait suci yang namanya gerbang indah. Dia diletakkan oleh mungkin keluarganya, mungkin juga diletakkan oleh orang-orang yang dia kenal. Supaya apa? Supaya si lumpuh ini bisa mendapatkan sedekah
bisa mendapatkan sesuatu atau belas kasihan dari banyak orang kepada dia. Dengan bahasa kerennya itu ya mengemis lah ya, jadi mengemis di situ. Nah, itu si laki-laki ini berada di sana dengan mengharapkan setiap belas kasihan, setiap respon baik dari orang-orang yang lewat dari gerbang indah itu menuju bait suci, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pada satu masa Petrus dan Yohanes lewat dari gerbang indah, dan mereka melihat si laki-laki lumpuh ini di sana. Dan Petrus akan berkata, pandanglah kamu. Dan ketika pengemis itu, si lumpuh itu memandang mata Petrus, di situ Petrus menangkap, Yohanes menangkap bahwa si pengemis ini sedang mengharapkan rasa iba, mengharapkan belas kasihan dari dua hamba Tuhan ini. Dan dengan jawaban Petrus, sebenarnya Petrus menangkap di hatinya bahwa orang ini pengen diberikan emas, perak atau hal-hal yang bersifat materi atau uang atau makanan. Mereka tidak lagi, si lumpuh tidak berani lagi, karena dia lumpuh sejak lahir. Maka yang diharapkan tidak pernah lagi biarlah bagaimana dia sembuh, bagaimana dia bisa bangkit, bagaimana bisa dia berdiri. Dia tidak berani lagi untuk meminta itu, untuk mengharapkan dalam kehidupannya. Maka ketika Petrus bilang pandang kamu, maka yang tersirat di dalam mata si lumpuh ialah berikan kami uang, berikan saya sedekah, berikan saya makanan. Tetapi Petrus menjawab, emas dan perak atau makanan atau uang tidak ada pada kami. Tetapi demi nama Yesus bangkitlah dan berdirilah. Nah, di sini kita bisa menyaksikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa si lumpuh ini kita perhatikan kembali bahwa dia diletakkan di pintu gerbang indah. Artinya setiap hari dia harus menatap banyak orang dengan mata yang sama menatap Petrus dan Yohanes. Dan saya membayangkan berapa tatapan, berapa jumlah tatapan, berapa jumlah kerinduan yang sudah keluar dari si lumpuh ini, yang diarahkan kepada banyak orang hanya untuk mendapatkan belas kasihan atau mungkin mendapatkan makanan atau sedikit uang. Pasti sudah banyak tatapan yang dia sudah berikan kepada banyak orang. Dari sekian tatapan itu, berapa banyak orang yang merespon baik kepada dia? Mungkin ada, tapi juga mungkin tidak banyak. Berapa banyak tatapannya mendapatkan respon yang baik? Atau berapa banyak tatapan si lumpuh itu mendapatkan respon yang malah menghina dia, mengejek dia, menyepak dia, merendahkan dia? Pasti juga ada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada tatapan yang mendapatkan balasan yang baik, tetapi tatapan dari si lumpuh yang mendapatkan balasan yang tidak baik. Malah ada yang cuek, malah ada yang menghina dan menyudutkan si lumpuh ini. Tetapi kalau kita buat matematikanya, saya percaya bahwa si lumpuh ini pastilah lebih banyak mendapatkan balasan dari tatapan belas kasihannya itu sedikit. Lebih sedikit orang yang baik, lebih sedikit orang yang berespon positif ketimbang dengan orang yang memberikan respon-respon yang jelek, yang negatif, yang jahat kepada dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kondisi lumpuh pada saat itu adalah kondisi yang dianggap aib. Apalagi dia lumpuh sejak lahir. Maka secara psikologis si lumpuhnya sebenarnya sudah kondisi demi kondisi, penderitaan demi penderitaan yang dialami dia membuat dia menjadi orang yang minder gitu ya, tidak percaya diri. Semua kondisi itu mempengaruhi mental dia. Mental dia menjadi tidak sehat begitu ya. Dia menjadi peragu. Perlahan-lahan dia tidak memiliki semangat hidup lagi. Perlahan-lahan semua hal-hal yang pahit menumpuk di dalam hati si lumpuh ini.
Tetapi puji Tuhan, ketika Petrus dan Yohanes lewat, bilang pandang kami, ya, pandang kami. Dan kita lihat tadi sekali lagi Petrus berkata, demi nama Tuhan Yesus sempurna. Di sini kita bisa melihat bahwa dua hamba Tuhan ini diberikan karunia khusus oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat. Karunia khusus ini tidak semua orang punya, tetapi diberikan kepada si Petrus dan juga Yohanes di situ ya. Dan mereka tahu kebutuhan kedua orang ini bukanlah makanan, bukanlah uang, bukanlah perak, bukanlah emas, tetapi kesembuhan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kalau kita lihat di situ ada satu adegan yang luar biasa, bahwa Petrus memegang tangan kanan si lumpuh itu, membantunya berdiri dan berkata saat itu, kuatlah kakimu, kuatlah pergelangan kakimu. Dan seketika orang itu melompat berdiri dan mulai berjalan. Puji Tuhan, ini mukjizat yang dibuat Tuhan melalui Rasul Petrus dan Yohanes kepada si lumpuh itu. Tuhan kita berkuasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Nama Yesus Kristus yang dipakai oleh Petrus, demi nama Yesus, bangkitlah dan berdirilah. Kuasa pada nama yang digunakan oleh kedua hamba Tuhan ini masih sama sampai dengan saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kuasa Yesus, kuasa nama itu tidak berkurang sampai dengan saat ini. Nama Yesus yang di dalamnya kita berdoa, di dalam namanya kita percaya, dalam namanya kita diselamatkan, di dalam nama itu masih ada kuasa yang sama sampai dengan saat ini. Maka pertanyaannya adalah, apakah Tuhan sampai dengan hari ini padanya masih ada mukjizat? Apakah Tuhan masih bisa melakukan mukjizat? Jawabnya jelas, karena kuasanya tidak pernah berubah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu kita jangan pernah menjadi ragu ya kepada Tuhan. Mungkin ada satu persoalan, ada satu penyakit yang kita doakan, tapi kayaknya nggak sembuh-sembuh begitu ya, nggak dapat gitu ya. Bukan karena Tuhan tidak berkuasa, bukan karena tidak ada lagi mukjizat. Bukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Penyakit dan keadaan kita yang belum sesuai dengan keinginan kita tidak bisa menggagalkan otoritas atau menggagalkan kuasa yang ada pada nama itu. Lalu kenapa saya atau kenapa sebagian orang tidak sembuh? Kenapa saya tidak mendapatkan apa yang saya doakan? Ada banyak alasan. Kalau secara teologi dalam Alkitab paling tidak ada 3 alasan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di luar hal-hal teologis mungkin ya kita yang mungkin nggak mau berobat bisa saja. Kita yang sembarangan, kita nggak mau berjuang, kita nggak ngerti, nggak disiplin, nggak mau terapi bisa juga. Tapi rohani ada 3 alasan secara rohani. Yang pertama, kita tidak beriman dan berdoa. Kita berkata saya sudah beriman, puji Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi bahwa seorang itu tidak beriman, ya, bahwa dia tidak berdosa, tidak berdoa. Tetapi kita berkata saya sudah beriman, saya sudah berdoa, tapi saya belum mendapatkan. Ya, mungkin kita masih menyimpan dosa. Saya sudah beriman, saya sudah berdoa, tapi mungkin kita masih menyimpan dosa. Dosa bisa menjadi penghalang kita mengalami mukjizat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu kita terus benar-benar hati mengevaluasi diri kita, meminta pengampunan daripada Tuhan, pelepasan daripada Tuhan. Lalu kita berkata, saya sudah beriman, saya sudah berdoa, saya sudah mengaku dosa. Puji Tuhan. Tetapi ada yang ketiga. Yang ketiga itu karena ketentuan Tuhan. Sudah ada iman, sudah ada doa, bahkan sudah ada pengakuan dosa, tetapi Tuhan menentukan kita mengalaminya supaya Tuhan dimuliakan,
supaya Tuhan ditinggikan. Itu diizinkan Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan bagi kita. Supaya melalui kita, melalui pergumulan kita, melalui persoalan kita, kita didewasakan, tapi juga menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita makin melekat kepada Tuhan, kita makin menjadi saksi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan ya, dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan tidak sebatas kita sakit lalu sembuh dalam hidup kita. Seluruh hidup kita ini, saya mengatakan itu adalah mujizat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan mujizat yang paling tinggi dan mulia adalah ketika seseorang percaya Yesus, lalu dalam dirinya ada perubahan hidup, ada perubahan karakter yang semakin baik dalam hidupnya. Yang tadinya dia seorang pemarah, dia menjadi lebih baik. Tidak seperti kelompok yang pertama lagi. Tidak seperti ketika si lumpuh itu disembuhkan. Alkitab katakan bahwa dia menjadi orang yang aktif mengikut Yohanes, mengikut Petrus menjadi murid mereka. Dia tidak kembali kepada profesi menjadi pengemis, dia bangkit. Ada perubahan hidup di sana, ada perubahan paradigma di sana, ada perubahan karakter di sana. Adalah lebih mulia dan lebih agung ketika seseorang yang tadinya jahat, yang tadinya kasar minta ampun, tapi setelah percaya Yesus dia lembut, dia menjadi baik. Itu mujizat yang lebih mulia daripada sekedar orang disembuhkan dari penyakitnya. Yang tadinya nggak suka doa, yang tadinya nggak suka ibadah, nggak suka baca firman, nggak suka melayani, tapi sekarang jadi suka. Ini mujizat yang paling mulia, yang paling tinggi dari sekedar saya disembuhkan dari penyakit saya. Petrus dan Yohanes dulu berbeda dengan yang sekarang. Dulu Petrus begitu penakut memberitakan Injil. Dulu dia begitu egois. Tetapi sekarang dia berani memberitakan Injil. Dia hidup bukan untuk dirinya sendiri lagi, tapi untuk orang lain. Maka dia bilang, kalau Yesus pun disalibkan di kayu salib dengan kepala ke atas saya, dengan kepala terbalik pun saya siap untuk memberitakan nama Yesus. Petrus Yohanes, terlebih khusus Petrus dulu begitu penakut, begitu cepat ciut nyalinya di dalam melayani Tuhan. Tetapi setelah dia mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, sekarang dia menjadi orang yang aktif. Dulu pasif, sekarang menjadi aktif. Ini mujizat yang lebih tinggi daripada sekedar penyembuhan si lumpuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka perubahan karakter yang ada pada Petrus dan Yohanes ini membuat mereka menjadi orang yang apa ya? Yang tidak cepat nyalinya itu putus. Maka ketika mereka dijebloskan ke penjara, ditangkap, disidang, diancam, disogok, dibungkam untuk menjadi seorang yang fasik dan kembali kepada kehidupan masa lampau, mereka menolak dengan tegas. Maka mereka bilang, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyaksikan apa yang kami dengar, apa yang kami lihat tentang Yesus. Ini karena karakternya sudah diubah. Tidak mungkin ungkapan seperti ini keluar dari karakter peragu, karakter yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi ini keluar dari seorang yang sudah diubahkan. Dia sudah berubah. Petrus sudah berubah. Maka sekalipun nyawanya menjadi taruhannya, dia bilang, kami tidak akan mau dibungkam. Kami tidak akan mau disogok. Kami tidak akan mau diam. Kami akan terus melayani dan memberitakan nama Yesus, mengajar dalam nama Yesus, berkhotbah dalam nama Yesus, menyembuhkan, menggembalakan dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berkata dan bersikap seperti Petrus dan Yohanes. Kita berkata, tidak mungkin bagi kami untuk tidak melayani, tidak mungkin bagi kami untuk tidak terlibat, tidak mungkin bagi kami untuk diam, tidak mungkin bagi kami untuk pasif, karena saya, karena kita, karena keluarga itu sudah mengalami kebaikan Tuhan, sudah menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam banyak hal.
keajaiban yang paling tinggi, kita sudah diselamatkan. Maka tidak mungkin kita diam, tidak mungkin kita pasif. Mari kita berkata seperti Petrus dan Yohanes. Memang ada godaan, ada tantangan, ada kesibukan, tapi kita tetap berkata, semua itu tidak akan membuat saya berhenti melayani, tidak akan berhenti memberitakan Injil, tidak pernah berhenti berpartisipasi di dalam perluasan pelayanan kerajaan Allah. Tipe yang ketiga adalah respon kepada Injil. Ini orang banyak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika Petrus menyembuhkan si lumpuh tadi yang berusia 40 tahun itu, maka respon banyak orang itu kagum. Tapi kagumnya itu kepada Petrus, seolah-olah dengan kuasa Petruslah si lumpuh itu sembuh. Jadi mereka ketika si Petrus diserang di Salomo itu, ribuan orang mengerumuni dia. Ribuan orang heran sama Petrus, heran sekali. Maka Petrus menegur mereka, dia bilang, jangan heran sama saya, seolah-olah ini perbuatan saya, ini sembuh. Si lumpuh itu berjalan karena nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus tidak mengizinkan orang banyak itu mengidolakannya, membangga-banggakannya. Tidak. Harusnya Petrus punya kesempatan untuk mengambil simpati, untuk mengambil kesempatan menjadi idola bagi ribuan orang. Tapi dia bilang, enggak. Bukan nama saya, bukan hebat saya, tapi mereka sembuh. Si lumpuh itu sembuh karena nama Tuhan Yesus. Dari sini kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini mau kasih peringatan kepada kita. Kalau Tuhan kasih kepada kita kelebihan, talenta atau gift atau hikmat, jangan sesekali kita menjadi sombong dan lupa sumbernya. Biarlah kita semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Biarlah kita makin rendah hati dan Tuhan makin ditinggikan. Kalau Tuhan kasih kepada kita harta, kasih kesuksesan, kasih kefasihan, kasih kecantikan dan lain sebagainya, kesempurnaan, kasih mujizat-mujizat dalam bentuk apapun dalam diri kita, ingat, kita nggak boleh terpaku dengan mujizat itu. Kita harus terpana dengan Tuhan yang menjadi sumber dari semua kelebihan, dari sebuah mujizat yang kita alami dalam hidup kita. Maka ini yang Petrus sampaikan kepada orang banyak. Jangan terpaku kepada kesembuhan ini, kepada mujizat ini, kesembuhan ini, mujizat ini sumber dari Tuhan. Kepada nama Yesuslah kamu terpaku, kepada nama Yesuslah kamu terpana. Kamu, itu yang Petrus tegur kepada orang banyak itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus katakan kepada mereka, siapa sih orang banyak ini? Orang banyak ini adalah, kalau kita baca itu kitab Kisah Para Rasul, adalah orang yang sama juga, pelaku kejahatan yang sama juga kepada Tuhan Yesus sebelumnya. Mereka lah yang berteriak salibkan Yesus. Mereka lah orang yang berpihak kepada Barnabas yang jahat itu dilepaskan dan setuju supaya Yesus disalibkan. Orang banyak ini adalah orang yang marah kepada Pilatus ketika Pilatus tidak mendapatkan kesalahan pada Yesus dan mau dilepaskan. Mereka orang yang berseru-seru salibkan Yesus. Ini orang banyak. Maka Petrus menegur mereka. Kamu udah menyaksikan mujizat lebih daripada si lumpuh ini sembuh, yaitu Yesus yang kamu salibkan bangkit dari kubur. Tapi itu gak mengubah apa-apa di hati. Maka Petrus mengatakan, sekarang kamu lihat bahwa orang yang kamu salibkan itu, dalam nama itulah saya orang lumpuh ini disembuhkan. Percuma kamu menyaksikan mujizat Yesus bangkit. Percuma kamu terpana menyaksikan mujizat si lumpuh ini berjalan. Kalau kamu gak berubah, kalau kamu gak bertobat, maka Petrus memberi tantangan. Maka dia bilang, sadarlah, bertobatlah kamu sekalian. Nah, ini yang Petrus sampaikan kepada orang banyak itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sangat menarik bahwa Petrus untuk meyakinkan ribuan orang ini,
tidak menantang mereka. Ayo semuanya kamu maju ke depan. Siapa yang sakit saya sembuhin. Siapa yang sakit apapun saya sembuhin. Enggak. Tetapi dia menantang mereka. Sadarlah dan bertobatlah. Sebenarnya bisa nggak Petrus supaya meneguhkan tentang ajarannya? Siapa yang sakit antara kamu semua saya sembuhin. Supaya kamu percaya nama Yesus. Lebih mudah begitu kan? Tapi enggak. Petrus mengajar mereka dengan banyak. Mengajar mereka dengan nama itu. Membawa mereka ke belakang kembali tentang Yesus. Dan akhirnya kalau kita lihat orang itu kemudian dilawat dan mereka menerima Injil. 5.000 orang laki-laki di Serambi Salomo ini. Ketika Petrus ngajarin mereka bertobat karena mereka melayani mukjizat. Tapi karena mereka diajar, karena mereka diinjili, karena mereka diberitakan firman oleh Petrus. Bahkan ketika mereka tadi menyaksikan si lumpuh itu sembuh, itu tidak menambah iman di hati mereka. Itu tidak membuat mereka sadar akan dosa mereka, tidak. Tetapi ketika Petrus memberitakan Injil kepada mereka, sadarlah, bertobatlah, akhirnya mereka bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, kita juga akan ketemu tipe orang-orang seperti ini. Ada yang menerima pelayanan kita, menerima pengajaran kita dengan baik. Nah, kita mengucap syukur untuk hal itu. Tapi kan kita nggak pernah tahu siapa yang akan menerima pengajaran kita, siapa yang akan menolak pengajaran kita, pelayanan kita. Maka karena kita nggak tahu siapa yang akan menerima, siapa yang akan menolak, tugas kita adalah melayani, tugas kita adalah mengajar, memberitakan Injil, bersaksi. Pasti ada di antara mereka yang akan menerima Injil itu. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tipe yang keempat. Tipe yang keempat adalah di situ adalah tipe orang yang bersimpati, pendoa, dan sekaligus mereka berpartisipasi memberitakan Injil. Ini adalah jemaat. Nah, ketika Petrus diadili tadi, ya, dipersoalkan dia, dibawa ke sidang, begitu ya. Nah, mereka dilepaskan karena nggak ketemu salah mereka. Nah, mereka pulang ke jemaat. Ada teman-teman mereka dari jemaat itu cerita nih hamba Tuhan, oh tadi saya begini, saya ditangkap, saya ditahan, saya diadili, lalu saya dijebloskan, saya diancam, saya disogok untuk tidak memberitakan Injil. Teman-teman mereka ini dari jemaat ini ya, mendengarkan. Ternyata ini ada juga ya, sharing ini hamba Tuhan sharing kepada jemaat ini. Tidak hanya jemaat yang sharing ke hamba Tuhan, sharing ibu hamba Tuhan. Lalu jemaat itu dengerin baik-baik. Ketika mereka dengerin, mereka berdoa. Jemaatnya mendoakan hamba Tuhannya. Misalnya kan hamba Tuhan yang mendoakan jemaatnya. Ini jemaat itu mendoakan hamba Tuhannya. Dan lihat di situ dalam teks yang kita baca dari itu isi doa dari jemaat ini. Dan doa mereka itu adalah salah satu yang saya tangkap di situ. Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman kedua hamba-Mu ini. Tuhan, berikanlah keberanian yang penuh kepada mereka untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Tuhan, adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus. Dan kita lihat tadi, ketika teman-teman dari jemaat ini berdoa untuk hamba Tuhan, sementara mereka berdoa, ruangan itu goncang dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Ketika penuh dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka tumbang, jatuh, teriak, histeris, ketawa-ketawa, lompat-lompat? Enggak. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, maka Alkitab katakan mereka ikut memberitakan Injil dengan berani. Jadi inilah ciri atau tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Dia bisa dipenuhi Roh Kudus kalau dia berdoa. Tidak mungkin ada seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus kalau dia nggak suka doa. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia akan berani memberitakan Injil. Inilah yang kita lihat di ayat yang terakhir
Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, maka jemaat itu, teman-temannya, pelayanan jemaat itu ikut memberitakan Injil dengan peran. Bapak Ibu yang terkasih, kita ada di tipe yang mana? Tipe yang pertama, tipe yang kedua, ketiga, atau yang keempat? Kiranya kita belajar dari semua tipe manusia di sekitar pemberitaan Injil dan kita mengambil yang terbaik untuk posisi kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang tadi. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan dari semua firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa supaya yang pertama, supaya kita bukan orang-orang yang anti Injil, tapi kita adalah orang-orang yang pro Injil, seperti Petrus dan Yohanes. Musik boleh terus berjalan, sehingga boleh bersiap-siap untuk menaikkan pujian ini. Yang kedua, kita belajar dari orang banyak. Kita belajar bahwa Tuhan memberikan kepada kita banyak kelebihan seperti yang dipunya oleh Petrus, dan Tuhan mau kita pakai itu seluas-luasnya untuk melayani Tuhan. Kita membuka hati kita untuk menerima Injil dan menjadi pemberita Injil, menjadi pendoa bagi hamba Tuhan, dan ikut berpartisipasi dalam pelayanan, menjadi jemaat yang berdoa dan bersimpati dan berpartisipasi di dalam pelayanan yang Tuhan mau bagi kita. Mari kita angkat pujian ini untuk meresponi firman Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ibadah seperti hatimu Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang yang berani memberitakan Injil. Kita memohon ampun kepada Tuhan jika di dalam hati kita sudah hilang semangat itu, sudah menurun semangat itu. Kita minta ampun kepada Tuhan jika daftar nama-nama yang terhilang tidak ada di ingatan dan doa kita. Dan kalau kita ingat sekarang nama itu, marilah doakan kepada Tuhan
supaya kita jangan menjadi seperti tipe yang pertama, yang tidak, yang anti kepada Injil Tuhan. Mari kita berdoa supaya kita punya keberanian seperti Petrus dan Yohanes. Mari kita berdoa supaya kita menjadi seperti jemaat yang bersimpati, berpartisipasi dan berempati di dalam pelayanan pengabaran Injil yang Tuhan percayakan bagi gerejanya. Mari kita juga berdoa untuk orang banyak yang kita tahu yang masih terlena dengan sebatas mukjizat. Kita berdoa supaya pemahaman dan konsep mereka boleh diubahkan, sehingga hati mereka yang berubah, karakter yang berubah, itulah yang lebih mulia dari segala-galanya. Supaya semakin banyak bilangan orang yang murni hatinya, yang murni imannya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani, supaya ada semangat memberitakan Injil. Mari kita berdoa untuk semua majelis kita, penatua kita, jemaat kita, supaya kita menjadi peniru jemaat yang kita renungkan pada hari ini. Ampuni kami jika tanpa sadar kami menjadi orang yang anti Injil dengan kami pasif di dalam hidup kami. Ampuni kami jikalau kami mungkin sempat hanya terpana kepada mukjizat kesembuhan atau mukjizat yang secara fisik